berbicara firman Tuhan hanya 30 menit, 40 menit. Bagaimana kita hidup sepanjang minggu 7 hari hanya diisi firman Tuhan hanya 34 menit dapat mengubah sikap hati saudara, mengubah kelakuan saudara. Tidak ada lain. Kalau saudara tidak mulai hari ini firman Tuhan sampaikan, saudara harus menyiapkan minyak. Dan minyak itu tidak bisa Anda dapatkan dengan cuma-cuma lewat satu firman Tuhan, yaitu lewat pergumulan Anda dengan Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 27, kitab Kejadian, kita banyak baca firman Tuhan. Saya kemarin sudah mau coba sekompres sedikit mungkin ayat-ayat, tapi saya nggak bisa, saudara. Saya harus sampaikan karena ini kebenaran firman Tuhan. Yang saya sampaikan bukan apa yang menjadi firman ayat menerangkan ayat, ya saudara. Di dalam kitab Kejadian pasal 27, sebentar ya, saya lihat dulu. Keluaran, sorry. It's Exodus 27. Kitab Keluaran pasal 27. Ayat yang ke-20 dan 21. Bangsa Israel itu harus menyiapkan minyak dari buah zaitun. Karena minyak itu dibutuhkan untuk pelita menyala di dalam ruangan suci, di dalam ruangan Holy Spirit. Pelita itu dinyalakan oleh para imam waktu senja hari sampai fajar menyingsing. Kalau pagi hari dia matikan karena ada matahari dari luar yang menerangi ruangan suci itu. Demikian bunyi firman Tuhan. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Minyak zaitun murni. Tadi di tengah-tengah tadi ada kata-kata anak bodoh, wanita kata cari aja, beli aja. Bukankah sekarang banyak minyak urapan dibeli, saudara, di Indonesia? Beli urapan, dicepretin semua orang. Tidak bisa, saudara. Zaitun itu, buah zaitun itu harus digirit, ditumbuk sampai kemana. Kehidupan kita tadi diproses sampai keluar minyak kita. Waktu kita menghadapi segala persoalan. Apa persoalan kita? Persoalan di dalam keluarga, di dalam nikah. Banyak persoalan di dalam nikah. Tetap kita datang kepada Tuhan. Tuhan, karena Engkau yang menjadikan aku, maka Engkau juga yang dapat menyelesaikan persoalan. Tidak ada persoalan nikah bisa diselesaikan lewat pengadilan. Persoalan nikah bisa diselesaikan hanya lewat dalam Tuhan Yesus. Karena Dia pencipta nikah pertama di Taman Eden. Kalau Dia yang menciptakan nikah, bahwa Dia juga yang bisa menyelesaikan nikah itu. Mujizat yang pertama di Kana, waktu Yesus datang di pesta kawin, ada satu perkara. Waktu pesta, di tengah-tengah pesta dengan manisnya pesta air anggur, tiba-tiba dia kehabisan dalam air anggur. Waktu itu, kalau seandainya tidak ada Yesus, alangkah dipermalukannya pesta itu. Tapi di sini Tuhan Yesus berkata, cedoklah air itu, Tuhan masuk ke dalam tempayan. Seberapa kamu banyak tempayan buat air anggur baru Tuhan ciptakan. Nikah-nikah jasmani yang sekarang kita nikmatin. Saya sudah 34 tahun menikah. Waktu-waktu ini, waktu sisa kita ini ada satu saat kita akan kembali masuk ke dalam nikah yang sesungguhnya, yaitu nikah rohani. Firman Tuhan yang berkata tadi saya katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak satu orang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. I am the way and the truth and the life. No one come to the Father except through me, Jesus.
Kenapa Yesus only the only way, the only one, the only way? Ada satu jalan menuju kepada Bapa di surga. Kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikian bunyinya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin, saudara. Karena Yesus adalah terang. Karena Dia yang datang di dalam dunia ini, karena Dia datang dari Bapa, maka Dia tahu yang jalan Dia menuju sana. Tanpa terangnya Yesus, tanpa terangnya firman Tuhan, kita tidak tahu jalan ke surga. Tapi hari ini kita tahu sekarang jalan kita surga hanya lewat Tuhan Yesus, lewat firman dan Roh Kudus. Tanpa firman dan Roh Kudus, pelita itu akan padam. Kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, yang jasmani, yang rohani. Kalau yang jasmani meningkat, yang rohani biasanya turun. Kalau kita mengejar yang rohani, yang jasmani makin turun. Bukan berarti saudara tidak diberkati, tapi keinginan-keinginan hal-hal yang duniawi sudah mulai tidak lagi kita kejar. Yang kita kejar hal yang rohani. Karena segala pemikiran kita sekarang bukan untuk kita lagi hidup di dalam dunia ini, tapi untuk memikirkan perkara yang di sorga. Karena oleh sebab Tuhan katakan, Allah bertabernakal di dalam hati kita. Tapi kemah yang ada sementara di dalam dunia, nanti kita dibongkar. Dan kita diberikan satu kemah yang kekal di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, mari kita memikirkannya sekarang, mengerjakan. Bukan kita kejar segala sesuatu yang Anda bekerja, tetap. Anda punya cita-cita boleh. Tapi itu bukan menjadi satu tujuan di dalam hidup kita untuk kejar. Kita, Tuhan dipanggil Tuhan di dalam Matius pasal 28. Jadikan murid bangsa-bangsa dia muridku, dan baptis dia di dalam nama Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tujuan kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi. Kalau kita mau menjadi saksi, kita harus menjadi terang. Karena Yesus itu terang, maka terang itu mengirimkan satu cahaya kepada diri kita. Kita hidup di dalam terangnya Roh Kudus, maka kita semua mata melihat segala tingkah laku kita di dalam dunia ini menjadi contoh teladan bagi dunia ini, sehingga ada perbedaan. Kalau kita sebagai anak Tuhan, apa yang anak dunia kerjakan, anak-anak Tuhan kerjakan, apa bedanya kita? Ya, karena Dia adalah terang dunia yang sesungguhnya siapa yang mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang hidup. 5 anak yang bodoh punya terang nggak? Punya terang. Anak yang bijaksana, 5 darah yang bijaksana punya terang. Dua-dua punya terang, saudara. Di sini menggambarkan ada separuh dari kehidupan manusia yang mengikut Yesus akan tertinggal nanti, dan separuh yang akan masuk bersama-sama mempelai laki-laki surga. Perhatikan caramu hidup. Perhatikan cara kamu mendengar. Karena tidak semua kita yang ada berkata sekali selamat tetap selamat. Karena keselamatan itu harus ada suatu pergumulan setelah engkau dibebaskan dari dosa. Ada orang berkata, loh, bagaimana orang yang seperti disalib itu? Dia tidak tahu apa, dia melakukan dosa sepanjang hidupnya. Waktu disalib, Tuhan katakan hari ini, saudara dikasih. Kalau saudara seperti sama dia, saudara bayar harga. Saudara siap untuk disalib pada saat bersama hari itu. Dia membayar harganya, saudara, pada saat itu. Di pas kayu salib. Golgota, bukit tengkorak. Bukit tempat yang terkutuk bagi orang berdosa. Yesus menjadi terkutuk karena kutuk saudara dan kutuk saya, untuk saya dibebaskan dari kutuk dosa. Kedua, 5 anak darah, 5 diantara bodoh dan 5 yang bijaksana. Ayat yang kedua dan keempat
di dalam kitab Matius pasal 25 ini, Verse 2 and 4. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa beritanya, tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa beritanya dan juga minyak dalam bumi-bumi. Tadi sudah kami terangkan singgung di bawah. Kalau kita jangan jadi anak darah yang bodoh, saudara kasih. Bertahun-tahun ikut Tuhan, kita hidup di dalam terangnya firman Tuhan. Kita hidup di dalam pergumulan setiap hari bersama Tuhan. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam penuh dengan Roh Kudus, maka firman Tuhan katakan, engkau tidak akan mewarisi kerajaan surga, karena pada suatu saat engkau akan berhenti. Kalau pekerjaan Tuhan, saudara, baik saya berdiri sini, walaupun saudara yang penyanyi, pemain musik, saudara, semua dikerjakan dengan kekuatan manusia, kebisaan manusia, baik penyanyi maupun bermain musik atau berkhotbah karena bisa sekolah dan pintar sekali. Satu kali saat engkau dan saya akan berhenti melayani Tuhan, karena kekuatan yang engkau kerjakan hanya lewat kekuatan manusia, tanpa ada pekerjaan Roh Kudus yang didapat lewat pergumulan setiap hari dengan Tuhan. Karena firman Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa firman Tuhan, engkau tidak bisa. Banyak firman orang, anak-anak Tuhan, pokoknya saya sudah percaya, sekali percaya, saya masih ada family saya, mudah-mudahan dia sudah berubah pikiran. Nggak bisa, walaupun saya mencuri, walaupun saya nembak orang, saya anak Tuhan, Tuhan pasti tolong saya, pada akhirnya pasti saya selamat. Saya bilang, bagaimana engkau punya perpikiran begitu, saudaraku yang dikasih? Tidak ada jalan. Karena oleh sebab itu, mengikut Yesus itu ada satu step, ada follow me, kata Tuhan. Ikuti setiap langkah kaki Yesus. Tanpa langkah itu kita jalan geser satu geseran, kita akan sudah jauh menyimpang. Oleh sebab itu, kalau kita melayani Tuhan, saya di sini, saya sekali lagi saya katakan, supaya jangan salah, saya bukan wakil gembala, saudara. Karena ada orang, Pak, wakil gembala, no, saya bilang, saya ini adalah pelayan pembantu gereja IBC Ontario. Karena saya tidak pernah diordinary. Jadi jangan sampai salah ngomong, sampai kedengaran nanti di pusat sana di Indonesia, Pak Rey ngangkat satu wakil gembala. Dia ditegur, kasihan saudara. Ya, saya bukan apa-apa, saya ini hanya pembantu pelayan Pak Rey. Nah sudah, bukan apa-apa lagi, titik, sudah sampai situ aja. Ya, jadi jangan sampai ada berita di luar nanti sampai ke pusat, kasihan, dia udah ordinary daripada organisasi Battle Indonesia, dan saya sendiri dari aliran kabar mempelai. Jaga beda. Loh, ini kok udah tahu, tanpa tahu saya dia main lantik-lantik aja wakil pendeta. Maka saya, saudara, jangan katakan wakil pendeta, saudara. Saya ini cuma hanya pelayan pembantu yang menolong pelayanan gereja Ontario ini saja. Dengan kemurahan Tuhan juga, saya juga sambil bergumul menyampaikan. Karena saya, apa yang Tuhan sudah berikan, firman Tuhan, sampaikan berita. Karena ada ayat berkata, beritakan firman Tuhan. Karena pada saat saya berdiri di depan sini, saya adalah otoritas penuh menyampaikan berita kebenaran firman. Tapi kalau saya duduk bersama saudara, saya adalah wahyu yang sama-sama seperti saudara. Tapi pada saat saya di sini, kalau Anda menolak firman ini, Anda tidak menolak saya. Anda adalah yang ditolak, adalah Tuhan yang mempunyai firman itu. Ya, jadi ingat saudara, siapapun yang berdiri di atas sini, dia adalah hamba yang melayani otoritas dari Tuhan, hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selebihnya Tuhan, karena saudara dan saya adalah biji mata Tuhan yang Tuhan pelihara. Saya rindu saudara semua di dalam gereja IBC Ontario menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Kita pikirkan semuanya ini hanya tertuju kepada Dia, mempelai satu-satunya. Karena tidak ada lain. Saya baca semua dari awal kejadian sekolah di dalam susunan tabernakel, dari kitab Kejadian masih dibikin sama saudara yang belum selesai. Nanti lain kali akan saya terangkan. Dari kitab Kejadian sampai Maleakhi, dari kitab Matius sampai kitab Wahyu, tersusun di dalam kitab tabernakel, semua itu menceritakan tentang kasih Tuhan semuanya. Saya kalau melihat luar biasa. Iman dasarnya datang dari pendengaran akan firman Tuhan.
Dari iman datang kepada pengharapan. Pengharapan itu adalah jangkar yang kuat di dalam perjalanan kita. Kita tidak akan sampai ke seberang kalau tanpa ada pengharapan. Iman dimulai waktu iman kita berjalan, maka kita punya pengharapan. Satu sekali kalau aku akan berjumpa dengan Engkau, Tuhan kekasih jiwa. Kita tidak akan bisa berjumpa dengan Dia tanpa Roh Kudus. Karena Allah Elohim, Roh Kudus Elohim, Dia Allah Roh Kristus itu sendiri yang ada di tengah-tengah, yang ada di dalam diri dan di saudara. Kata Tuhan, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan memberikan seorang penolong pada engkau. Dan penolong itu adalah Allah Roh Kudus, sehingga engkau bisa tahu dan mengerti siapa itu Tuhan. Hari ini, siang ini, minyak itu harus ada di dalam buli-buli untuk menyala. Karena minyak itu dipakai untuk bisa mengisi pelita. Saudara dan saya, kita adalah apa, corot ya, orang Jawa bilang apa itu, tempat yang lampu itu apa, ceret atau corot itu namanya itu. Iya, itu menyala. Yang menyalakan itu para imam Harun dan anak-anaknya. Kita menyalakan lewat firman Tuhan, menyala. Saudara dan sekarang menyala, tapi saudara butuh minyak. Lampu itu bicara tentang terangnya firman Tuhan. Minyak itu bicara Roh Kudus. Firman Tuhan tanpa Roh Kudus tidak bisa bekerja apa-apa. Ini ayat-ayat yang tidak bisa berbicara, mati. Tapi ayat-ayat ini waktu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia berbicara. Audible di dalam hati, tidak audible di dalam telinga kita, tapi jelas dalam hati kita bicara. Kita baca ayat-ayat ini, kadang-kadang air mata kita menangis. Tuhan, seperti tokoh dalam cerita itu muncul di dalam permukaan kita. Bagaimana waktu Yesus disalib, bagaimana waktu pergumulan dia dikejar, waktu di Taman Getsemani. Kita bisa nangis kalau melihat film apa dulu tuh, The Christus, Passion. Semua anak-anak Tuhan yang nonton semua nangis. Loh, nangis karena begitu hebatnya sutradara membuat film itu. Tapi Anda baca Alkitab tidak pernah nangis-nangis, ya. Kita nangis bukan karena apa, kita menangis karena sukacita. Terima kasih Tuhan. Sebenarnya masih banyak orang di luar yang tadi kata teman saya tadi itu, yang lebih baik dari saya, tapi engkau yang memilih aku ada di dalam rumahmu. Oh, terima kasih Tuhan. Berapa kali aku menyakiti engkau, berapa lama aku tidak setia, tapi engkau Allah yang setia selalu sampai hari ini. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang kedua, 5 di antara anak yang bodoh dan 5 anak bijaksana. Kenapa ada yang bodoh dan ada yang bijaksana? Gadis yang bijaksana itu selain membawa pelitanya juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Ya, saya ulangi lagi. Minyak itu untuk lampu atau pelita didapat dari buah zaitun, tumbuk yang tadi kita sudah baca di dalam Keluaran 27 ayat 20, ayat pasal 27 ayat 20. Karena minyak itu tidak bisa dibeli, saudara. Minyak itu tidak bisa, kita tidak bisa ikuti. Kalau saudara tadi kita lihat orang-orang pemuji dengan penuh roh dia menyembah, memuji Tuhan. Bagaikan dupa Harun, mesbah dupa penyembahan di dalam ruangan suci. Ada 3 di dalam ruang suci. Meja roti pertunjukan, pelita emas, dan mesbah dupa di depan pintu tirai. Saudara-saudaraku yang bergumul lewat Tuhan, yang penuh dengan roh, tidak lama lagi saudara akan terbuka pintu tirai itu dan saudara akan masuk. Karena yang masuk di dalam ruangan Maha Kudus, the Holy Place, hanya orang-orang yang kudus, orang yang mengaku dosa. Tapi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, dia akan terbuang. Pelita yang tidak ada minyaknya satu sekali padam. Waktu padam dia tidak tahu kemana jalan. Lampu itu harus menyala terus sepanjang malam. Dunia ini digambarkan bagaikan dunia yang malam, yang gelap. Kita terang karena ada lampu. Malam gelap, ada lampu, ada cahaya-cahaya asteroid, bintang-bintang di langit. Tapi kalau tidak ada itu, alangkah gelapnya. Dan kita tidak tahu kemana kita pergi. Dan kita tidak tahu di dalam jalan kita ada lubang, ada ranjau yang menjebak kita, yang mengikat jerat. Oleh sebab itu, di tengah malam yang gelap dunia ini,
anak-anak dunia dan anak-anak Tuhan, kita harus berbeda. Karena kita hidup di dalam terangnya firman Tuhan dalam pertolongan Roh Kudus, dan anak-anak dunia berjalan di dalam kegelapannya. Apa kehidupan anak-anak dunia dalam gelap? Firman Tuhan berkata, makan, minum, kawin, mengawin, makan, minum. Apa salahnya kita makan, minum? Tidak salah makan. Tapi yang di sini anak-anak disebut anak-anak gelap, dia makan, minum, itu makan obat-obatan, minum obat-obatan, kawin, mengawin, pesta pora, seks bebas. Itu terjadi akhir zaman ini. Dari yang paling rendah sampai yang tertinggi, semua terlanda di dalam dunia ini. Kalau dulu kita berkata, oh orang-orang yang melakukan itu orang yang tidak educated, tidak berpendidikan, tukang, kita kata Indonesia tukang becak lah apa segala. Saudara tahu apa yang terjadi di istana kerajaan Inggris berapa puluh tahun yang lalu? Tidak ada satupun yang bisa menahan kehidupan kesucian itu. Kalau tanpa ada lampu, tidak bisa. Kerajaan Inggris, kita dengar dulu waktu Pangeran Charles dan Putri Diana, apa yang terjadi skandal dalam. Jadi skandal dosa seks itu sudah terjadi sejak dari zaman Sodom dan Gomora sampai hari ini. Oleh sebab itu, perhatikan cara hidupmu. Bagaimana kamu hidup menjaga diri. Kalau engkau dikasih kesempatan oleh Tuhan 20 tahun, 10 tahun, 30 tahun dalam menikah, kalau dipanggil Tuhan, biar kita berjalan sama Tuhan. Tuhan, engkau adalah mempelai kekasihku sekarang. Tapi kalau engkau memang diizinkan Tuhan menikah, menikahlah yang baik. Jangan mencari jalannya sendiri, hidup bebas semau sendiri, tidak mau terikat dengan suatu perkawinan, tapi mau berjalan sendiri. Kita baca di dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 26-27. Ini gambaran yang wanita yang bodoh ini seperti ini, saudara. Lukas 17 ayat 26 dan 20 sampai 27. Dan sama seperti terjadi pada zamanmu, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada harimu masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Saudara, apa yang terjadi ini juga sama yang terjadi zaman Lot. Dua saksi zaman yang sudah dituliskan, dan ini adalah zaman akhir. Terulang kembali kehidupan, makan, minum, pesta pora, obat-obatan sekarang sudah tidak. Kalau saya zaman SMA dulu sudah ada, saudara. Tapi itu apa ya, di sini ganja itu apa ya? Apa? Wheat. Marijuana. Ya, marijuana, ganja lah pokoknya itu. Saya waktu itu masih sekolah SMA, dikasih sama teman, coba ini Wahyu. Ya anak sekolah masih nomor 16, 17 tahun, masih SMA kelas 2, kelas 3. Saya coba, pusing bukan main. Sejak itu saya nggak mau lagi, saudara. Puji Tuhan, saya ini kebetulan tidak bisa minum minuman keras dan tidak bisa hal-hal yang seperti begitu. Belakangan saya dengar waktu saya 10 tahun kebelakang setelah saya sudah di Jakarta, bukan lagi ganja, saudara. Obat-obatan, Rohypnol, Lexotan, pil BK, itu kehidupan kental anak-anak SMA apa segala. Sudah hidup dengan makan, minum obat-obatan. Tanpa obat-obatan dia tidak bisa bergerak. Tapi dengan obatan itu mereka seolah seperti hidup. Bayangkan, dirusakkan kehidupannya oleh iblis. Iblis tahu, karena kehidupan kalau dari muda rusak, maka satu generasi akan rusak. Dia tidak mencari itu, tapi mencari generasi-generasi muda. Rohani-rohani yang muda, dia mau tangkap. Oleh sebab itu, mari saudara kita berlomba. Karena Rasul Paul katakan, aku masuk di dalam suatu perlombaan yang aku kejar. Aku mencari mahkota kemuliaan. Yang seperti contoh ini, gambaran 5 anak darah yang baru hidup. Gereja jalan, tapi dunia juga jalan. Di gereja menjadi pelayan Tuhan, di dunia juga menjadi orang-orang di dalam dunia-dunia gelap. Saya bekerja, saudara, pernah jadi supir Uber ya, berapa waktu, tapi sekarang sudah stop karena itu. Itu kalau hari Jumat Sabtu, saya kalau ke LA, itu orang antri di luar bar-bar clubbing ya, clubbing itu
jam 1, jam 2 pagi saudara, dingin-dingin mau antri, saya anterin pagi-pagi. Datang ke gereja kalau bisa telat, kalau sudah saudara, saya ingatkan, jangan kita datang ke gereja telat, apalagi kalau gereja sudah mau selesai kita baru datang. Jangan saudara ya, kita baca. Kalau kita sekali-sekali waktu mungkin ada suatu kehalangan yang begitu besar boleh, tapi kalau kita datang ibadah, persiapkan, bukan waktu kita datang ke gereja. 1 hari sebelumnya itu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, karena kita mau datang ke dalam rumah Tuhan. Karena kita mau masuk di dalam ruangan yang namanya ruang kudus, the holy place. Karena di dalam ruangan itu kita mau memuji, menyembah Dia, dan kita mau mendengar suara firman Tuhan. Oleh sebab itu kalau hati kita tidak dikuduskan, kita datang ke Tuhan jadi kebiasaan. Kita bisa lihat anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kekudusan, anak-anak Tuhan yang masih berjalan, masih di dalam daging, tapi tidak apa-apa. Saya masih memperhatikan juga kerjaannya ngomel, mengeluh, sakit lah, apalah yang dikeluhkan. Kita semua apa yang terjadi, ujian cobaan dalam kita tidak sebanding apa yang Tuhan janjikan. Nanti saudara, waktu saudara berjumpa dengan Dia, saudara terbayar selama hidup saudara pergumulan selama di dunia ini. Kita makan minum, anak-anak dunia makan minum, kita juga minggu depan kita juga akan makan minum. Sama, cuma hanya beda ya. Korintus 11 ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 26. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tenggelam di dalam kasih, makan minum tubuh dan darah Tuhan. Firman Tuhan berkata, di mana ada mayat, di mana ada burung nasar, di mana ada mayat, di situ ada burung nasar. Bicara mayat itu tubuh Kristus, burung nasar itu ada gambaran gereja Tuhan. Di situ ada makanan, maka ada kekuatan lagi burung nasar itu untuk terbang tinggi lagi. Karena waktu suatu hari orang Farisi berkata, lihat murid-muridmu gak pernah puasa, dia bilang, makan gak pernah cuci tangan, gak pernah puasa. Tapi kata Tuhan, di mana ada mempelai, di situ ada firman, tidak perlu puasa. Tapi kalau sudah di gereja Tuhan, tidak ada lagi firman. Firman Tuhan terangkat, tidak ada lagi. Saudara perlu puasa, bahkan berdoa dan menangis untuk supaya pembukaan rahasia firman Tuhan ada di dalam rumah Tuhan. Kalau kita sudah tahu apa yang menjadi tujuan kita, ada membedakan antara 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana. Itu berbicara dalam kehidupan orang-orang yang dikuduskan, yang disucikan, yang beda-beda orang anak-anak Tuhan, anak-anak mempelai wanita yang hanya hidup dalam lampu. Oleh sebab itu mulai hari ini kita mau mengubah cara hidup kita, belajar ayat demi ayat, baca firman Tuhan. Kita tidak mengerti tidak apa, nanti suatu saat pada waktunya Tuhan akan membukakan pengertian-pengertian di dalam kehidupan saudara dan saya. Minyak zaitun yang asli berbicara kehidupan yang selalu mau diproses. Jadi minyak zaitun itu dari buah zaitun yang mau hidup, anak Tuhan yang hidupnya mau diproses. Karena lewat proses kita baru terjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Lewat firman-Nya terus-menerus sampai kita mencerminkan